Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini kita akan ambil Honda Civic Type R. Tadi siang udah dilunasin mobilnya, sekarang langsung handover serah terima. Let's go. Ini baru sekali ya beli mobil kayak gini. Satu oke lah, handover biasa. Tapi ini handovernya lihat spesial banget. Ini dikasih tempat untuk kunci. Ini kunci asli mobilnya. Kemudian ini ada greetingsnya dan ada miniaturnya. Dan yang paling keren ada plakatnya. Itu plakat nomor serial Civic Type R yang punya saya. Ya cuman mobil yang saya pesen kan merah. Ini warnanya putih. Gak apa-apa. Tapi ini spesial banget serah terima mobil kayak gini. Nah sekarang kita langsung lihat mobilnya ya. Ini dia mobilnya. Nah ini Mbak Lia nih. Sini nih Mbak Lia. Ini Mbak Lia, tempat saya SPK kemarin. Thank you loh, dapetnya cepet. Nah ini kita lihat dulu. Ini ada warna merah, terus ada abu-abu, ada hitam, ada putih. Satu lagi itu ada biru tuh. Wih. Warnanya keren-keren ya, vibrant warnanya. Cuman saya seneng sama pilihan saya, merah. Menyala banget gitu. Dan ini ya, beruntung banget karena yang masuk batch pertama ini nggak sampai 15 mobil. Jadi 13 mobil cuman yang diserahkan konsumen. Abis itu belum tahu lagi batch keduanya kapan dan dapat berapa unit. Sementara antriannya udah panjang banget nih. Beruntung banget bisa dapat mobil ini. Oke, sekarang udah mau buka puasa, udah mau malam. Kayaknya nggak proper kalau unboxingnya di sini. Kita unboxing besok. Oke, sekarang kita udah di hari berikutnya. Jadi luar biasa ya acaranya kemarin, seperti bisa dilihat 10 pembeli pertama dari Type R FL5 ini mendapatkan perlakuan yang sangat VIP. Bahkan yang paling saya suka itu adalah miniatur mobil dengan plakatnya dan ada tempat kuncinya dan ada greetingsnya yang itu eksklusif sekali. Oke, kemarin pada saat pulang itu jalanannya macet, hujan. Kita belum sempat ngapa-ngapain ini mobil, belum sempat digeber, baru dibawa pulang. Dan sekarang kita akan lihat apa saja yang didapat ketika kita membeli sebuah Honda Civic Type R di Indonesia selain yang kita dapat kemarin. Oke, kita lihat dulu karena barang-barangnya kemarin yang dari dealer itu ditaruh di bagasi semua. Biasanya itu kan serah terima itu di dealer, jadi biasa lebih proper di dealer. Cuman kemarin kan di mall, jadi di hotel ya, di hotel. Jadi saya bilang udah deh. Semua masukin aja ke bagasi. Nah sekarang kita tinggal lihat. Ini saja tadi Jumatan. Soalnya pekerjaan pertama mobil ini, tugas pertama mobil ini itu nganterin saya Jumatan, tadi sudah ditunaikan dengan baik. Oke, nah ini kita lihat. Nah ini ada partisi. Jadi partisi ini buat dipasang di sini. Jadi kita bisa punya dua pilihan. Kalau kita mau benar-benar plong belakangnya, itu ya udah dibuka seperti ini aja. Tapi kalau misalnya kita mau sedikit privacy, ini bisa dipanjangin seperti ini. Kemudian yang ininya kita taruh di sini. Seperti itu. Jadi nanti ini berpadu gitu, dia akan membuat barang-barang nggak kelihatan sama sekali. Oke. Nah, sekarang ini kita buka dulu. Nah ini yang penting, jadi kita mendapatkan, ini belum dibuka sama sekali nih, sama sekali belum dibuka, benar-benar masih di
plastik. Kita sobek aja deh. Nah, kita dapat karpet. Ini karpet ini warna merah, dan ini karpet penting banget ya. Ini buat kiri. Nah, ini buat kanan. Oke nih, saya lihatin ya. Karpet ini penting sekali karena Civic Type R ini untuk pertama kalinya bukan cuma joknya yang merah, tapi sampai karpetnya merah. Dan walaupun keren, tapi karpet merah ini gampang sekali kotor. Ini aja nih udah agak kotor nih, karena mungkin proses delivery dan tadi saya juga pakai sendal gitu ya. Jadi nanti kita akan bersihin, kemudian di atasnya baru dikasih karpet. Ini karpetnya berat, tebal, empuk. Lihat itu, tuh, kelihatan nggak tangan saya? Empuk banget tuh. Dan ini lebih enak buat dibersihin ketimbang karpet dasarnya. Karpet dasarnya ini kan yang harus dijaga nih kondisinya. Oke. Dan dia sudah ada klipnya pas ya di sini. Ada klip aslinya. Oke. Ada emblem Type R-nya lagi. Wow, oke, kita pasang dulu semua karpet ya. Ini buat kiri. Oke, nah kalau di kiri nggak ada klipnya, dia cuma taruh gini aja. Sip, pas banget. Kemudian belakang kiri apa kanan? Kayaknya belakang kanan. Nah, ini plastik bekas saya. Ah iya betul, kanan. Dan ada buat yang kiri. Ini buat yang tengah. Yang garing buat yang kiri nih. Nah, tuh seperti ini. Satu lagi buat tengah. Lucu. Nah, jadi menempel sempurna. Nah, sekarang karpet dasarnya sudah lebih terlindungi. Kemudian, kita dapat ini. Nah, ini kitnya. Di sini ada buku manual. Tebel banget buku manualnya. Buku manualnya ini 532 halaman. Oke, nanti ini kita pelajarin. Terus di sini ada, ini petunjuk tentang navigasi, sistem navigasinya. Buku servis ada, tapi masih di dealer karena masih harus diregister dulu. Besok janjian saya ngambil. Nah, ini emergency kit ya, ada segitiga pengaman, ada P3K. Nah, untuk pemadam kebakarannya sendiri ada di laci depan. Oke, kira-kira itu yang kita dapat kemarin. Ini dapat kaos buat launching kemarin. Nah, kemarin tuh mobil agak tinggi karena ternyata semua Type R itu dilengkapi dengan penyangga suspensi seperti ini. Jadi ini dari pabrik itu semuanya tinggi, cingkrang depannya. Karena dikasih penyangga per seperti ini, itu maksudnya supaya ketika naik towing dan turun towing itu nggak mentok. Nah, ini sekarang udah kita lepas, sebenarnya udah nggak berguna lagi nih, tapi nggak apa-apa, kita simpan aja. Terus ini dapat tas Honda IBRM, artinya ini dari dealer ya. Dan kita ini juga dapat tas juga dari Honda IBRM, ya dapat merchandise gitu. Normal, dan ada payung. Payungnya bukan payung Type R tapi Honda Bandung Center. Oke, nah ini sekalian kita lihat bagasinya besar sekali karena dia juga hatchback dan ini masih ada ban serepnya. Oke, sekarang kita lihat. Plastik ya. Nah, ini nih. Jadi plastik
itu ternyata sudah sebagian besar tuh sudah dikretekin semua di sini. Jadi ya cuma sedikit lah yang bisa kita, kayak yang kemarin yang driver itu ada plastiknya tapi udah saya lepas. Ini bangku kiri, habis itu oh di sana di sebelah kanan. Sebelah sini ada nggak ya? Nggak ada. Nah ini di sebelah kanan ini, cuman ini sebenarnya fungsinya itu buat melindungi kaki biar kalau kepentok, melindungi trim ini kalau kepentok sepatu kan kalau keluar. Kayaknya nggak apa-apa lah, kita lepas saja. Satu-satunya plastik. Wah ada lagi, ada lagi. Nah ini biar buat si Rima aja deh. Kalau Rima mau ngeletekin dia bisa ngeletekin yang ini. Oke. Sekarang kita lihat yuk apa sih yang ada di balik kap mesin Honda Civic Type R ini. Jadi Type R itu selalu yang istimewa itu mesinnya ya. Makanya dari dulu itu selalu Type R itu punya mesin yang istimewa. Cuman ini dia nggak ada pegasnya. Panas juga lumayan. Nah, ini dia jantung pacunya. Mesinnya 2000 cc, turbo, 4 silinder. Tenaganya 319 PS. Itu besar sekali tenaga, 300 HP lebih dari mesin 2000 cc. Dan torsinya mirip-mirip Pajero Sport dan kawan-kawannya, 420 Nm. Jadi ini benar-benar torsi yang monster untuk mobil sekompak ini. Dan dia masih mempertahankan tradisinya. Jadi penggeraknya penggerak depan, transmisinya transmisi manual 6 speed dengan limited slip diferensial. 0 sampai 100 km per jam itu diklaim sekitar 5 detik. Tapi itu 0-100. 0-100 itu ada faktor startnya. Sedangkan Civic Type R itu bukan melulu tentang drag race. Civic Type R itu digunakan dengan memasukkan teknologi balap dari sirkuit ke jalan raya. Jadi dia memberikan experience menyeluruh, bukan hanya tarikan awal saja, tapi juga menikungnya, handlingnya, dan itu yang sangat dipuja dari sirkuit Civic Type R. Makanya saya ada rencana ini mobil mau dibawa ke sirkuit, mungkin ke Mandalika, untuk dicoba performanya dalam kondisi standar seperti ini. Bagaimana? Nah itu saya nggak sabar nanti. Nah itu juga salah satu alasan kenapa saya beli Civic Type R, karena mesinnya. Mesinnya by the way sebenarnya secara jenis itu masih sama dengan generasi sebelumnya FK8. Tapi dia 9 PS lebih tinggi karena ada beberapa bagian internalnya yang diubah. Turbonya diubah yang lebih berperforma, kemudian exhaustnya juga diubah sehingga tenaga dan torsinya naik. Walaupun tidak banyak naiknya, tapi naik. Dan mesin Type R generasi sebelum ini, mesin Type R di FK8 itu juga sudah dipuji banyak penggunanya dan jurnalis, sehingga memang ini masih mesin yang sangat baik. Nah, kemudian alasan lainnya kenapa saya ngambil mobil ini adalah bentuknya. Aduh, bentuknya bagus sekali. Ini kalau bisa lihat dari sini nih, tuh. Jadi bentuknya tuh rapi gitu ya, bentuknya rapi, elegan, berkelas, tapi tetap kelihatan berwibawa dan sangar gitu. Ini ada lubang untuk mengeluarkan angin panas dari mesin. Kemudian ini dewasa gitu loh, nggak kayak kebanyakan aksesoris gitu. Kemudian kalau kita ke belakang, ini biasanya Honda Civic Type R itu kan terintegrasi ininya, spoilernya, tapi ini uniknya dia bikin seperti aftermarket. Jadi seperti aftermarket tapi OEM. Jadi ada kesan kayak mobil ini dimodifikasi padahal tidak. Dan istimewanya lagi, sayap ini tidak menghalangi visibilitas spion sama sekali. Benar-benar di atas dan di bawah nih, bagian belakangnya gitu. Itu tetap agresif gitu dengan adanya diffuser ini. Dan ini knalpotnya juga 3 khas Civic Type R, cuman bedanya kalau di generasi sebelumnya yang tengah itu yang kecil, sedangkan kalau yang gede itu sekarang ada di tengah. Nah, diffuser ini juga
berfungsi untuk membuat mobil itu tetap lengket ke aspal, karena ini juga walaupun sayapnya terlihat lebih kecil dibandingkan Type R generasi sebelumnya, tapi ini downforce-nya lebih besar. Kemudian bannya, ini bannya juga ban yang performa tinggi. Lihat ini bagian tengahnya. Bagian tengahnya dia tidak ada ini sama sekali. Benar-benar bagian tengah yang besar ini untuk performa pengereman dan belok. Dan ini bannya luar biasa lebarnya untuk sebuah hatchback front wheel drive. 265 mm, jadi ini lebar sekali. 265, aspek rasionya 30, velgnya 19. Jadi velgnya diturunkan. Kalau di Type R sebelumnya itu velgnya 20 inci, tapi yang sekarang ini 19 inci, tapi bannya dilebarkan. Dan ngomong-ngomong lebar, ini mobil kalau dilihat secara frontal, ini lebar sekali karena hampir tidak ada parts yang sama dengan Civic normal. Civic hatchback kan menjadi basisnya itu tidak ada yang sama. Lihat ini, bahkan ini spakbor ini juga sudah lebar. Bodi belakang ini sudah lebar dari awalnya. Jadi hampir tidak ada yang sama. Kalau nggak salah yang sama itu cuman pintu depan itu juga karena pintu belakangnya beda, antena dan spion. Yang lainnya benar-benar spare partnya beda dan eksklusif hanya untuk Civic Type R ini. Duh, saya suka banget lihat velgnya, velg 19 incinya ini hitam doff. Dan dia sudah pakai big brake kit dari Brembo. Dan ada 5 warna Civic Type R ini. Ada putih, ada merah, ada biru, ada abu-abu, ada hitam. Dan alhamdulillah saya nggak salah pilih. Ini merahnya benar-benar menyala, merahnya benar-benar bikin aura racing dari mobil ini tuh keluar. Seneng banget. Nah, cuman saya belum bisa ngeber mobil ini karena ada di buku manualnya saya harus 1000 km dulu berjalan tanpa akselerasi mendadak. Nah, tapi ini sekarang saya akan ajak Anda, bukan review lengkap ya, ini impresi pertama saat saya nyetir karena udah nggak sabar lagi. Tapi sebelumnya kita lihat dalamnya dulu yuk. Yuk, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini kursinya benar-benar besar ya, kalau bisa lihat nih. Kursinya tuh besar sekali. Jadi ini tapi empuk. Jadi kita empuk tapi seperti dipeluk. Jadi dipeluk oleh kursi yang empuk. Ini enak sekali, nyaman sekali. Kemudian dari belakang ini juga kursi luar biasa tampilannya, bahkan ada tulisan Type R di belakangnya. Nah, kalau untuk tampilannya sendiri ini mirip dashboardnya dengan Civic generasi terbaru yang ada di Indonesia. Nih ada honeycomb ininya ya, honeycomb motif ya di dashboardnya. Kemudian AC-nya juga ini yang pakai tuas-tuas mekanikal yang menyenangkan. Tapi ini khasnya Type R yang dari dulu sampai sekarang tetap ada. Manual 6 speed dengan tuas dari metal berwarna silver dengan tulisan berwarna merah. Kemudian walaupun instrumennya sama seperti Civic yang terbaru, Civic yang biasa full digital, tapi dia memiliki mode plus R yang ketika itu kita masukkan, itu wah, instrumen jadi instrumen ala balap. Tuh. Sayang ini ada rev limiter ya, ada soft limiter. Dan soft limiternya itu bisa lepas seketika kita udah jalan 2 km per jam, 3 km per jam gitu ya. Tapi harus jalan, kalau sambil berhenti ada soft limiter di 3500 rpm. Nggak masalah. Setir. Jadi setir itu ada 2 buat Type R. Ada yang kulit, ada yang Alcantara. Alcantara itu option yang lebih mahal. Honda Indonesia memasukkan yang Alcantara ini. Wah, nice. Terus di sini material empuk semua. Alcantara di pintu, kemudian atasnya juga hitam, semuanya nuansa merah di sini. Udah nggak sabar saya pengen jalan, tapi ada satu yang saya mau informasikan sebelum jalan, yaitu harganya. Jadi pada saat saya pertama kali pesan mobil ini itu di tahun lalu, akhir tahun lalu, belum ada yang tahu harganya berapa. Prediksinya sekitar 1,2-an sampai 1,3. Jadi di antara 1,2 sampai 1,3 karena tipe sebelumnya itu 1,1-an miliar rupiah. Nah, baru setelah mobil itu launching di Amerika
dan di Eropa. Barulah saya punya kira-kira itu harganya berapa. Karena ternyata naiknya sangat jauh dibandingkan generasi sebelumnya di Amerika. Itu bahkan naiknya itu 25% lebih dibandingkan generasi sebelumnya. Bahkan jurnalis juga bilang ini kenaikannya sangat banyak karena memang terutama teknologi sasisnya yang membuat mobil ini kenaikan harganya banyak. Nah, kalau sebelumnya 1,1, tiba-tiba di luar negeri naik itu bisa sampai 25%. Wow, mobil ini berapa harganya? Bisa dekat ke 1,5 miliar rupiah mungkin. Lebih kaget lagi, kira-kira seminggu sebelum mobil ini launching, saya lihat di website di Thailand. Di Thailand mobil ini dijual seharga 1,7 miliar rupiah. Padahal sebelumnya yang FK8 itu harganya mirip-mirip dengan di Indonesia. Waduh, harganya bisa dekat ke 2 miliar rupiah gitu. Ternyata pada saat launching, Honda announce harganya adalah 1,4 miliar rupiah kurang 1 juta. 1 miliar 399 juta rupiah. Oke, ada leganya di situ, nggak sampai di atas 1,5, bahkan nggak sampai di atas 1,4. Tapi memang kenaikannya masih cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Tapi ya Honda Indonesia mau bagaimana lagi, karena memang basic price mobil ini sudah jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Jadi ya ini Civic mahal sekali ya, karena Civic biasa harganya 600, yang ini 1,4, 2 kali lipatnya lebih. Nah sekarang saya udah nggak sabar, langsung kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih masa in rain ya, karena jelas di bukunya itu dibilang sampai 1000 km tidak boleh akselerasi full throttle dan mengerem mendadak gitu ya, supaya bikin mesin itu nanti duduknya lebih sempurna. Ya oke, jadi santai aja. Tapi yang langsung kerasa itu ini, aduh bangkunya enak banget, bukan cuman keren dilihat, ini bener-bener bangkunya top rasanya. Seperti saya bilang, seperti dipeluk oleh bangku yang empuk. Dan posisi berkendaranya luar biasa, ergonomis, saya bisa duduk rendah. Kalau dibandingin GR Yaris, ini bisa lebih rendah, bisa seperti mobil sport. Kalau GR Yaris itu seperti mobil rally, agak tinggi. Terus visibilitasnya ke belakang juga nggak keganggu sama sekali sama sayapnya. Kemudian, aduh ini gatel banget ya, mesinnya tuh tidak ada suara yang ini ya, tidak ada suara yang khas mobil sport gitu ya. Jadi suara knalpotnya biasa aja, kecuali kita masukin ke mode R plus R. Nah itu ada suara palsu. Nah, jadi kerasa ada suara palsu gitu, bikin raungan, tapi bukan suara asli dari knalpotnya. Aduh, tapi tadi saya nyoba dikit tuh, ini enteng banget mesinnya tuh, bener-bener kayak mau lari. Sabar ya. Kita jangan full throttle dulu. Oke. Terus bantingan suspensinya lumayan keras. Tapi dia ada 3 settingan ya. Jadi karena dia adaptive suspension, jadi ada comfort, ada sport, ada plus R. Ini kalau plus R sih ini kerasnya cuman tajam banget. Ini cocok buat di sirkuit nih kerasnya nih kalau plus R. Nah, kalau yang comfort, kita masukin comfort sekarang, gitaran-gitaran kecil tuh langsung hilang. Ini cukup nyaman. Iya, ini cukup nyaman. Nggak yang sampai ngebanting tulang banget, yang menyiksa tulang tuh enggak. Terus kopling. Nah, kopling ini medium lah. Dia nggak bisa dibilang enteng, tapi nggak bisa dibilang terlalu berat. Tapi kalau macet parah, memang jadinya kerasanya berat. Jadi ini memang kopling tipe yang nge-grip. Sama ini pindah giginya, oh my god, ini enak banget. Transmisi manualnya tuh presisi banget dan krek gitu, ada mekanikalnya. Sama kayak GR Yaris juga mekanikal, cuman karakternya tuh beda. Ini tuh lebih keset tuh apa ya?
lebih ada hambatannya. GR Yaris lebih enteng, lebih lancar lah pindah giginya. Enakan mana? Well, dua-duanya sama-sama enak dengan karakter yang berbeda. Oh, ini manual di mobil spesial emang beda dengan manual biasa. Aduh, ini rasanya pengen ngajak narik banget sih di mobil. Terus oh ya, tapi ada satu yang kurang begitu nyaman di mobil ini, suara bannya berisik sekali suara bannya, karena ini emang ban yang untuk performa ya, dan lebarnya 265 mm. Ya semoga aja ban ini nanti memberikan performa yang bagus di track, karena kita rencananya mau bawa mobil ini ke Mandalika. Ini juga ya, di layarnya tuh ada yang lock R itu, jadi banyak sekali yang bisa dilihat parameter-parameter pengukurannya. Terus senengnya kalau kita pakai mode plus R itu bukan cuman suspensi dan karakter mesin yang menjadi paling ganas, tapi juga ini instrumennya berubah jadi keren banget, dan ada shift lightnya di atas. Banyak yang harus saya kulik dari mobil ini. Ini benar-benar baru hari pertama saya nyoba, dan ini bukan review, karena nanti kedepannya saya akan bikin lagi juga tentang bagaimana impresi saya setelah memakai mobil ini, apa saja yang saya suka, apa saja yang saya nggak suka, konsumsi bahan bakarnya gimana. Nah, kalau mau lihat review lengkapnya nanti juga ada di Auto Driver. Kalau misalnya mau lihat review impressionnya itu sudah tayang di Auto Driver. Dan sebenarnya di video ini saya benar-benar pengen berbagi kebahagiaan aja ke Anda, karena istimewa rasanya memiliki Honda Civic Type R baru generasi ini. Dari mulai perlakuan dari Hondanya sampai ke kualitas mobilnya dan rasa berkendara awalnya. Saya doakan bagi Anda yang memiliki cita-cita, semoga cita-citanya tercapai dan dientengkan rezekinya, dimudahkan semua keinginannya, dan tentu saja selalu dalam keberkahan. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha di bidang apapun Anda bekerja, dan jangan pernah lupakan berdoa. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Nantikan video-video tentang Civic Type R berikutnya di channel Fitra Eri. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh, pengen narik dikit, boleh nggak sih? Dikit aja. Dikit aja.